memang kita punya kapasitas untuk ngurusin itu. Jangan-jangan nanti kita berprasangka dalam rangka kita mencari kambing hitam atas kemiskinan kita, dalam rangka kita ingin komplain kepada keadaan, komplain kepada zaman. Bahkan hati-hati, kalau kita tidak hati-hati, kita bahkan komplainnya kepada Tuhan. Mana keadilanmu Tuhan? Katanya engkau maha adil. Kenapa? Aku sudah berusaha begini begitu, tapi tidak pernah mendapatkan hasil. Ya, banyak fenomena-fenomena. Tetapi yang mungkin saya mempunyai untuk diri saya sendiri, punya kisi-kisi, di mana di situ saya resah, saya kemudian mengeluh, kemudian saya sesambat. Saya harus hati-hati, saya harus berhenti bergerak, saya harus mundur, dan saya harus mengatur diri lagi. Kenapa? Di situ ada bentuk-bentuk egoisme ikut bermain, dan saya tengah ketinggalan dari nilai-nilai tauhid. Pada saat mundur sejenak, kemudian kita menata lagi nuansa ketuhanan kita masukkan lagi pemahaman-pemahaman tentang kemahakuasaan, kemahapendidikan, kemahakasih sayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berbeda untuk mensikapi hal-hal yang kita sering sebut dengan musibah itu. Agar musibah yang didatangkan Allah kepada kita tidak terlepas dari fungsinya. Karena musibah didatangkan kepada kita, itu pasti ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membalaskan dosa-dosa kita. Apa hanya itu? Tidak. Dalam rangka mendidik kita. Apakah hanya itu? Ada lagi. Dalam rangka mensucikan kita. Ada lagi setelah itu? Banyak. Tapi yang pasti, manakala kita mampu memasukkan nuansa-nuansa ketuhanan dan meluruhkan nilai-nilai keegoan, saya mengira kita akan bisa merubah musibah itu menjadi berkah. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Nahari. Jadi mungkin benar bahwa Allah itu Maha Rahman, ya, tapi Allah juga Syadidul Iqab. Ya, pembalasannya itu syadid, keras. Tapi di sisi lain memang Allah itu Latiful Khabir misalnya. Ya, hal-hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Nahari, dan saya mau unjuk rasa dulu sama Mas Jason. Ya, boleh. Unjukan. Unjuk rasa itu, yaitu unjukan itu. Unjukan, mesti di unjuk. Teh atau kopi, Mas? Rasanya kopi, Mas. Kopi. Baik, kita nyeruput sedikit ya. Baik. Jangan dulu, insya Allah saya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku.
dari semua kepalsuan dunia, dari semua 105.8 Light FM, the best slow hit station. Itulah Krisya dalam Damai Bersamamu. Kita lanjutkan berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Anda bisa telepon di 391-3554, line telepon kami, atau juga SMS di 081-880-1058. Jangan lupa cantumkan nama dan juga domisili Anda untuk SMS yang Anda kirim. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, tenang. Kita lanjutkan sesudah unjuk rasa ya. Oke, silakan Anda bisa telepon langsung di 391-3554. Karena Siwo senang kalau ada yang telepon. Ketimbang kalau ada ya tutup acara. Oh gitu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Marno. Pak Marno, silakan. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Marno monggo. Nggih. Ini Siwo. Siwo sangat senang sekali kalau bahas tentang kebenaran. Sepertinya kebenaran yang Siwo ketahui, yakini sekarang ini akan terus dapat berkembang sesuai proses dan akan mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi. Tolong Siwo seringnya proses demi proses agar manusia dapat mengemban kebenaran yang lebih tinggi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses demi proses Siwo. Ini mudah nih kayaknya. Ini menjawabnya seumur hidup saya. Terima kasih Mas Marno. Lama nggak ngebel Mas Marno ya. Siwo yang nggak ngebel. Kan ada HPFM. Oh gitu. Mas Marno termasuk yang rajin. Terima kasih Mas Marno. Semoga akan terus berkembang. Ya itu tergantung kita. Kita jalan terus atau berhenti. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya alami, kayaknya lebih baik jalan pelan tapi konsisten daripada jalan cepat tapi tiba-tiba berhenti. Tidak ada stabilitas, tidak ada konsistensi di situ. Ya gampangnya ngomong itu, kalau dari Jakarta mau ke Bandung misalnya, yang satu pakai Mercy, sementara yang satu pakai sepeda ontel. Saya nggak mau ke Bandung. Mau ke Solo Tigo aja. Ya semestinya lebih cepat kalau pakai Mercy ya. Tapi kalau yang pakai Mercy itu kemudian dia berhenti. Karena yang pakai ontel dia pelan tapi dia punya konsistensi terus gitu. Ya kayaknya mana yang lebih dulu sampai. Ya kurang lebih seperti itu. Memang lebih bagus lagi yang cepat tapi konsisten gitu ya. Nah konsistensinya itu yang kayaknya lebih penting dalam kita berproses untuk menapaki hidup kita menuju yang lebih baik, menuju yang lebih sempurna. Nah terus tadi yang berat itu yang kalimat belakang itu, bagaimana ya agar kita dapat mendapatkan yang lebih tinggi. Kayaknya kriteria terakhir yang saya pahami sudah saya sharingkan deh, yaitu kalau kemarin dulu saya masih lebih banyak berfokus kepada manajemen berpikir ya, tapi akhir-akhir ini saya mempunyai fase yang kayaknya berbeda. Sepanjang yang saya tahu ini ada jalan yang lebih tol, meskipun ya kalian juga agak tapi nggak terlalu amat sulit deh, asal kita tidak terlalu membayangkan yang pelik-pelik, kita jalan aja, kita langsung aja praktekkan. Apakah itu? Yaitu pertobatan. Nah, sepanjang yang saya tahu hingga akhir sementara ini, jalan yang paling tol, jalan yang paling cepat,
jalan yang paling terjamin daripada jalan-jalan yang lain dalam rangka kita ingin mencari yang lebih, dalam rangka kita berproses menuju kesejatian diri, dalam rangka kita berproses menuju tujuan hidup kita. Itu yang saya pahami terakhir ini adalah dengan pertaubatan. Bagaimana logika pikiran saya membangun kriteria saya terakhir ini? Ya, yang pertama begini, kalau saya lebih mengandalkan amal baik saya, itu saya banyak terkendala oleh bagaimana memanage niat. Seperti formula yang kemarin kita sering sharingkan, yaitu ada 3 hal yang sangat mempengaruhi diri kita, yaitu konsentrasi, fokus tujuan, waspada niat, dan konsentrasi tugas. Di akhir-akhir ini saya mendapatkan formula yang jauh lebih paten kayaknya. Saya mengandalkan waspada niat. Banyak sih kendalanya. Kita mau bangga dikit, kena ujub. Kita mau bergeser dari nilai penilaiannya sedikit, misalnya kita senang kalau dipuji orang, misalnya, waduh, udah bergeser lagi kewaspadaan niat kita kepada ria, gitu ya. Jadi banyak sekali kendalanya. Meskipun formula tiga formula itu masih berlaku dalam formula kehidupan saya, yaitu fokus terhadap tujuan hidup. Saya tidak boleh keliru dalam menetapkan tujuan hidup saya. Jadi begitu ditanya, apa tujuan hidupmu? Saya sudah punya refleksi yang sangat cepat. Ini tujuan saya. Tidak lagi mencari-cari, harus sudah ketemu gitu loh. Ya, nanti semua kegiatan itu akan terserap oleh tujuan itu. Seseorang bisnis untuk apa? Seseorang itu belajar untuk apa? Seseorang itu mau mencari jodoh untuk apa? Seseorang itu pengen punya anak untuk apa? Semua sangat dipengaruhi oleh tujuan hidupnya. Ya, kalau tujuannya kabur, maka motivasinya kabur. Kalau tujuannya rendah, maka mutu aktivitasnya menjadi rendah. Jadi tujuan yang benar, dia calon orang benar. Tujuan yang salah, dia calon orang salah. Tujuan merupakan poros yang akan menyeret kita ke sana. Fokus tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup. Nah, kalau kita ditanya, apa tujuan hidup Anda? Kayaknya kita nggak boleh lagi masih meraba-raba. Kita harus punya fokus yang jelas, pasti. Apa tujuannya? Nah, kita dipandu kemudian oleh pelajaran-pelajaran agama. Tujuannya apa? Ya, sumber semua kesuksesan kan Tuhan. Ya, sumber keindahan Tuhan, sumber kebahagiaan Tuhan, sumber masa depan Tuhan, semua sumber yang kita harapkan ada pada Tuhan. Nah, kita mencoba bagaimana mengimplementasikan ketuhanan itu sebagai tujuan hidup kita. Kita pasti deh, ini ada yang jamin masalahnya. Kalau kita naruh tujuan-tujuan yang lain, misalnya ingin bahagia, tujuannya fokusnya apa? Fokusnya uang misalnya, atau fokusnya komunitas, atau fokusnya itu, wah kalau saya itu bisa jadi orang yang terkenal, saya akan bahagia. Nggak ada jaminannya. Dan sudah banyak orang yang kecewa dengan hal-hal seperti itu. Kita sendiri kan sering mengalami banyak uang tapi malah sedih misalnya seperti itu. Atau kita diberi sehat tapi kok nggak asik ya dengan kesehatan kita, itu misalnya. Nah, itu kita kecolongan tujuan. Kalau orang tujuannya fokus, semakin indah hidupnya. Kayaknya begitu. Kemudian kedua, itu dalam rangka agar kita bisa lebih mudah berproses, kita harus selalu mewaspadai niat.
Itu formula kedua saya yang masih saya berlakukan hingga saat ini. Saya mempunyai satu logika berpikir bahwa semua aktivitas kita itu hanya akibat. Lalu apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah adanya gerakan niat dalam diri kita. Sehingga niat itu lebih besar dari aktivitas. Karena aktivitas itu hanya akibat dari adanya niat. Orang tidak akan berbuat buruk kalau dia tidak punya niat buruk. Jadi niat itu lebih penting dari aktivitasnya. Dalam bahasa bahasa agama disebutkan bahwa aktivitas itu nilai mutunya tergantung kepada niatnya. Kurang lebih gitu kan? Ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana upaya-upaya atau sekedar teori untuk lebih mudah memanage niat ini dengan formula basmalah misalnya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi tugas. Ini formula ketiga agar kita lebih mudah mempercepat proses kita, yaitu kita jangan terjebak, dan saya lama terjebak di situ, yaitu saya overlapping. Sesuatu yang bukan tugas saya cermati, sementara yang jelas-jelas tugas saya kurang saya cermati. Di situ saya overlap. Ya, saya dulu pernah safari kemana-mana dalam rangka menyebarkan kebenaran. Begitu semangatnya. Saya dulu punya semangat investasi, sehingga saya keliling kemana-mana, ke sono, ke sini, ke sono. Tetapi pada saat tertentu saya tercengang dan terenyah. Saya sudah overlapping. Yang bukan tugas saya lakukan, sementara yang tugas pasti saya punya tugas pasti dalam rangka menyebarkan kebenaran. Kepada siapa? Kepada istri, kepada anak-anak. Dan itu kewajiban yang tidak bisa untuk dibantah dari segi manapun. Tapi kalau saya menyebarkan kebenaran itu ke orang mana, saya tidak ditugasi untuk itu. Ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai kapasitas dan ditugasi untuk itu. Bahkan kemudian saya khawatir jangan-jangan niat baik saya yang overlapping tadi itu justru merusui orang-orang yang sedang bertugas. Waktu itu datang, fase itu, sampai mimpi-mimpi deh. Bahwa saya ternyata mengganggu yang sana, mengganggu sini. Maksud saya sih baik, tapi kejadiannya merusui gitu kurang lebih. Ya akhirnya dapat formula itu, konsentrasi tugas. Yang tidak wajib dan tidak tugas saya, maksudnya tugas dan kewajiban itu menurut nilai-nilai ketuhanan, ya. Jadi wajib, yang hukum wajibnya itu terkait dengan ketuhanan. Misalnya apa ya? Misalnya saya sebagai seorang suami memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anak itu wajib. Dan kewajibannya bukan sekedar kewajiban sosial, bukan sekedar kewajiban insting manusia, tidak. Tapi ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan. Jadi saya melaksanakan tugas yang dari Tuhan. Ya, dimanapun seorang ibu pasti kan ingin mendidik anak-anaknya agar pandai, ya. Tapi kalau tidak terkait Tuhan di situ, ya kayaknya kita overlapping lagi. Ya, kalaupun ada tugas-tugas lain, tetapi manakala itu berhadapan dengan tugas yang dari Tuhan, ya kita harus mempunyai skala prioritas yang jelas. Itu formula yang saya pakai dalam rangka berproses menuju ke sejatian diri. Konsentrasi tugas. Yang bukan tugasnya nggak dilakukan nggak apa-apa kok. Kita coba tugas para nabi. Apa coba? Tugas beliau itu hanya menyampaikan, diterima monggo, tidak diterima monggo. Tugasnya hanya menyampaikan. Aneh, saya dulu itu melebihi kapasitas nabi. Saya bukan hanya menyampaikan, tapi mendesak agar orang lain menerima pendapat saya. Bagaimana caranya bila perlu dengan memojokkan dia, dengan saya menggunakan satu hujah-hujah yang membuat dia mati.
mati dalam makna diskusi gitu loh. Jadi saya diberi tugas dakwah saja, yang nugasin saya siapa nggak jelas. Saya melaksanakan aktivitas saya itu melampaui batasnya. Para nabi saja, para rasul saja, dia diperintahkan oleh sumber keberadaannya itu hanya menyampaikan, memberikan peringatan dan memberikan kabar baik. Basyir wa nadhir. Sudah. Ente mau taat monggo, ente mau kufur monggo. Itu sudah bukan tugasnya seorang nabi. Seorang nabi memberikan satu informasi yang itu merupakan amanat yang harus disampaikan atas perintah Tuhannya. Setelah itu selesai. Mau diterima boleh, mau tidak diterima boleh, mau diikuti monggo, mau ditentang monggo. Selesai. Anehnya saya lama melebihi kapasitas seorang nabi, bukan sekedar menyampaikan tetapi mendesakkan bagaimana agar pendapat saya diterima. Pada saat saya mengeluarkan pendapat, saya bangun logika dan argumentasi, orang lain tidak bisa memahami atau orang lain menolaknya, hati saya tidak enak dan kadang hatinya sakit. Kalau saya ingat masa itu, ya tersenyum kecut deh. Memang saya ini sabar, enak aja mau memaksakan kehendak. Nabi aja tidak diperkenankan untuk itu, Rasul juga tidak diperkenankan untuk itu. Ya seperti itu. Maka konsentrasi tugas, ya tugas. Tapi tugas itu ada yang permanen, ada tugas yang insiden. Tugas yang permanen itu kayaknya lebih jelas. Kalau tugas yang insiden, misalnya kita sedang ada di depan rumah, tiba-tiba ada kendaraan lewat dan jatuh di situ. Manakala nggak ada orang yang relevan untuk menolong dia, ya kita punya kewajiban yang insidental. Manakala ada orang yang bertanya, manakala saya memang memungkinkan untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan itu, nah itu bisa jadi menjadi sebuah tugas dan kewajiban yang insidental. Itulah antara lain kenapa saya tidak berani memberikan mukadimah, apalagi ulasan-ulasan khulasoh, kesimpulan, tidak. Bahkan kalau tidak ada yang bertanya, tutup aja deh acara ini. Kenapa? Saya tidak punya beban kewajiban sama sekali. Baru kalau ada yang bertanya, saya merasa sedikit punya beban. Kalau pertanyaan itu manfaatnya banyak, bisa jadi itu menjadi saya wajib menjawabnya. Itu pun saya harus batasi bahwa saya hanya sekedar men-sharingkan apa yang saya pahami, yang sifatnya sementara, sifatnya relatif, dan mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, juga alhamdulillah. Allah Maha terpuji dalam segala sesuatu. Nah, kurang lebih itu formula yang ketiga. Saya lama memakai formula itu. Yang pertama fokus tujuan, yang kedua waspada niat, yang ketiga konsentrasi tugas. Nah, akhir-akhir ini saya mendapatkan sebuah pergulatan lain dan saya mendapatkan satu formula yang bisa melampaui 3 formula itu. Bukan berarti yang 3 formula saya buang, tidak, karena masih cukup bisa difungsikan, tetapi formula yang saya dipertemukan dengan formula ini itu bagi saya luar biasa dan tak terbantahkan. Apakah itu? Yaitu pertaubatan. Jadi Mas Marno, kalau penjenengan mengharapkan sharing dari saya, bagaimana kita agar dapat lebih cepat mendapatkan yang lebih sempurna, yang lebih tinggi, tolong formula ini dipertimbangkan, yaitu pertaubatan. Kalau pertaubatan, kalau kita berusaha ke arah itu,
maka itu tidak membutuhkan energi yang terlalu besar sebagaimana tadi ya, waspada niat. Waspada niat itu kalau yang kita mau andalkan itu adalah ibadah kita, amal kita, itu di situ luar biasa berat untuk kita memanage niat. Kadang kita bergeser sedikit jadi riya, bergeser sedikit jadi sum'ah, bergeser sedikit jadi ujub, bergeser sedikit jadi egois, dan saya pernah ekstrim ya, dulu di fase tertentu saya rajin melakukan sholat malam, sholat tahajud, bahkan sampai saking rajinnya sholat tahajud itu, kalau saya melihat orang lain lari pagi itu, saya kasihan sama dia nggak seperti aku ya. Kalau aku kan sudah sholat tahajud, mana dia sempat jam segini dia sudah lari pagi, belum juga subuh dia sudah lari pagi misalnya. Jadi akhirnya sholat tahajud saya, karena menitnya saya tidak baik terhadap niat, akhirnya justru saya jadi sombong, saya jadi egois, saya jadi itu bukan perkembangan spiritual yang baik gitu. Meskipun saya bisa ngomong begitu, saya setelah melampaui fase itu sekarang bisa nyengir juga, nyengir kuda. Lucu gitu ya. Ya begitulah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang sesuatu yang tampaknya sangat agamis, sangat sakral, tapi kalau menit terhadap niat tidak hati-hati, itu bisa kontraproduktif gitu ya. Jadi saya punya istilah yang cukup menakutkan. Hati-hati, orang yang sholat kalau tidak mendekatkan diri kepada Tuhan justru menjauhkannya. Hati-hati ya. Kalau sholat itu dijadikan sebagai satu ukuran, bukan sebagai alat, itu bisa kacau deh. Ya akhirnya kita tentram kalau sudah sholat, meskipun moral kita tidak pernah berubah. Jadi ukuran baik buruk itu hanya kepada pelaksanaan sholat itu, bukan inti yang mau diraih dari sholat, yaitu tanha anil fahsya wal munkar, membendengi kita dari semua keburukan dan dosa-dosa. Tapi aneh, masyarakat kita ini kadang-kadang ya saya sendiri termasuk di dalamnya. Untuk menilai orang itu kita lihat sholatnya gimana ya, bukan moralnya yang kita lihat, tapi sholatnya. Lucu ya, sholatnya rajin, korupsi rajin, sholatnya rajin, riba rajin, sholatnya rajin, goyangannya rajin, gimana ya? Heran saya sampai mempunyai kalimat, meskipun kalimat itu untuk saya sendiri pada dasarnya, yaitu bahwa hati-hati, barang siapa yang sholat dia tidak mendekatkan kepada Tuhan, maka sholatnya akan menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Yang salah bukan sholatnya, tapi bagaimana kita memanage sholat itu, bagaimana kita khususnya memanage niat di dalam sholat itu. Kalau sholat dilakukan sesuai dengan fungsinya dan dia didudukkan sebagai sarana dalam rangka menuju tanha anil fahsya wal munkar, sehingga benar-benar sholat itu bisa menjadi sebuah bentuk imunisasi spiritual, sehingga kita akan imun, kita akan terjaga dari hal-hal panah-panah keburukan itu, kita akan tercover, kita akan terbentengi dari virus-virus fahsya dan munkar. Sholat kita bisa berfungsi sebagai benteng seperti itu. Maka semakin lama kita sholat, semakin kita akan dekat kepada Allah, semakin kita tidak akan egois, semakin kita hidup kita damai, semakin hidup kita tentram, semakin kita menyebarkan ketentraman dan menyebarkan kedamaian. Kurang lebih seperti itu. Sulit ya. Kalau saya bandingkan dengan formula saya yang sekarang, jauh lebih simpel, jauh lebih praktis, jauh lebih efisien. Apa itu? Pertobatan. Ya, siapa dari kita yang tidak pernah berbuat salah? Dan itu yang mengganjal perjalanan kita. Apalagi kalau kita lebih serius lagi, yaitu bahwa kita akan tertutup akses kita ke alam kesucian, alam malakut, gara-gara kita punya dosa. Karena akses kita ke alam malakut, ke alam kesucian, itu hanya bisa melalui yang disebut dengan nurani atau al-akal. Nah, nurani itu akan terbalut oleh isolasi
isolasi hitam sehingga cahayanya tidak mampu menyentuh pikiran kita, cahayanya tidak mampu menyentuh motivasi kita karena dibalut oleh dosa-dosa yang pernah kita buat. Kayaknya ilmu ini saya dari kecil sudah dapat, dan penjenengan semua saya yakin sudah dapat. Cuma saya ngehnya itu baru akhir-akhir ini. Nah, kalau kita mau akses ke dunia iblis, ke dunia egoisme, itu melalui pintu yang satunya yang disebut dengan nafsu kita. Kalau kita kehilangan akses ke alam malakut dan alam kesucian, maka akan terbuka ruang lebar ke arah egoisme dan iblis, yaitu melalui pintu satunya dalam diri kita yang disebut dengan nafas. Bagaimana agar kita mempersempit jalan-jalan yang dipakai oleh iblis dan memperlebar jalan yang diakses oleh malaikat dalam membantu kita? Satu-satunya cara yang paling praktis adalah taubat, menghapuskan dosa-dosa yang membalut nurani kita, sehingga suara nurani, manakala dosa-dosa itu sudah terhapus, nurani akan bisa kita dengar. Suara perintah ceritanya, powernya akan semakin nyata dalam pikiran kita, dalam motivasi kita. Apalagi kalau nanti pada skala tertentu melalui jalur nurani ini kita sudah bisa akses kepada malaikat yang diutus untuk masing-masing kita. Mau dengan jalan ibadah sulit. Tetapi setelah pertaubatan, ibadah itu menjadi pendukung yang luar biasa, mempertajam suara nurani dan mencemerlangkan kesucian nurani itu dengan peribadatan. Jadi kalau 3 formula yang di depan diletakkan di atas formula keempat, formula tambahan yang saya dipertemukan dengan itu, yang justru itu saya taruh kepada formula yang sekarang ini yang pertama. Jadi formula pertama adalah pertobatan, kemudian di atasnya dibangun adanya fokus, tujuan, waspada niat, dan konsentrasi tugas. Itu saya bayangkan asik deh gitu ya, dahsyat deh gitu, kurang lebih kali gitu ya. Paling tidak itulah yang saya pahami seperti itu. Jadi Mas Marno, akhir-akhir ini terima kasih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tobat, dan kebetulan itulah formula terakhir yang saya dipertemukan atas izin Allah ke formula itu, dan sepanjang yang saya tahu ini formula dasar yang tak terbantahkan dari segi persepsi manapun, dari segi perspektif manapun, dalam tinjauan sudut pandang manapun. Sepanjang yang saya ketahui hingga saat ini adalah formula tercanggih, formula tercepat, formula yang tersahih dan lebih efektif, lebih mudah dan lebih efisien, yaitu pertaubatan, baru kemudian kita jaga kesuciannya dengan peribadatan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan peribadatan sebelum pertaubatan, kita akan sangat mudah diprovokasi oleh iblis, sehingga ibadah-ibadah kita itu melenceng dari nilai-nilai yang semestinya akan dilarikan ke bentuk egoisme, riya, sum'ah, ujub, dan lain-lain. Kurang lebih itulah pergulatan terakhir yang saya alami. Mudah-mudahan sharing ini bisa mendatangkan manfaatnya. Kalau penjenengan memahami ada kebenaran di situ, mudah-mudahan penjenengan bisa memanfaatkan dalam rangka dipraktekkan dalam kehidupan, bukan sekedar dalam teori. Kalau penjenengan memahami di antara sharing kita malam ini, ada yang penjenengan mengatakan, ini salah, tolong berikan kabar kesalahan itu ke saya, revisi saya, sehingga penjenengan punya invest dalam hidup saya, dan saya akan terbantu dengan kritik-kritik penjenengan itu. Ya, demikian kiranya yang
saya sampaikan. Ya, kenapa Mas Jason? Waktu Ya. ingat waktu. Ya itulah, ya kan, waktu lah. Iya. Iya kan? Padahal kopi saya masih. Ya, berarti harus diunjuk lagi kopinya. Iyalah, waktu habis kopi masih. Enak lah. Pertanyaan habis, kopi masih. Ya, nikmah. Tapi alhamdulillah Mas Jason, paranida untuk malam ini saya tidak kebrobios. Kemerobios, kenapa? Ya pada pergulatan saya terakhir itu kan sampai kemarin saya kan libur 2 kali tuh. Karena saking takutnya ini bingung nasib saya ini kalau acaranya saya teruskan. Tanggung jawab saya nggak terkira Mas Jason. Nah, setiap satu kata itu saya harus bertanggungjawabkan di masa depan saya. Bayangkan coba. Bayangkan saja. Kita kasih waktu sampai pagi untuk masing-masing membayangkan. Saya mau diri dulu. Saya mau ngopi dulu. Mohon maaf semuanya. Terima kasih dan semoga kita dipersaudarakan dalam keindahan. Amin. Mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Light Audience berproses menuju kesejatian diri untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya Jason Lu akan terus menemani Anda hingga